Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembahasan soal ASPD 2025 tingkat SMP. Pada video kali ini kita akan membahas soal TPM kedua, Literasi Bahasa Indonesia, paket B. Langsung saja ya teman-teman, kita bahas soal yang pertama. Soal yang pertama yang ditanyakan adalah maksud kalimat bercetak tebal dalam suatu teks bacaan tersebut bermakna apa? Ya, kita pahami dulu kalau teks bacaannya ini membicarakan tentang Desa Wisata Nglanggeran, ya, yang terletak di Kecamatan Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta, yang dianggap sebagai destinasi wisata, ya. Nah, ternyata Desa Wisata Nglanggeran ini mempunyai keistimewaan, yaitu keberadaan Gunung Api Purba Nglanggeran, sebuah situs warisan geologi di kawasan Gunung Sewu yang telah ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2015. Nah, dan di sini dikatakan bahwa UNESCO itu menetapkan sebagai warisan dunia, ya, itu berkat keindahan alamnya, kemudian kearifan lokal, dan pengelolaan yang inovatif serta berkelanjutan. Nah, selanjutnya pada kalimat yang bercetak tebal dikatakan bahwa penghargaan ini menjadi bukti bahwa pariwisata berbasis masyarakat dapat menjadi pendorong utama perekonomian desa sambil melestarikan lingkungan. Oke, nah sekarang kita lihat yang A. Yang A, penghargaan yang didapat Desa Nglanggeran karena desa ini menerapkan pariwisata berbasis lingkungan sehat dan memiliki pertumbuhan ekonomi. Nah, yang A ini kurang tepat karena yang ditekankan di teks bacaan ataupun yang bercetak tebal itu bukanlah pariwisata berbasis lingkungan, ya. Dan tidak memiliki keterkaitan secara langsung berbasis lingkungan, walaupun ada potensi untuk meningkatkan kelestarian lingkungan, tetapi yang ditekankan di situ bukan berbasis lingkungan, ya, jadi kurang tepat. Kemudian opsi B, pariwisata berbasis kelestarian lingkungan dilakukan oleh masyarakat di Desa Nglanggeran sehingga membuat desa ini berhasil secara ekonomi. Nah, sama ya seperti yang dibahas tadi, bukan berbasis lingkungan juga, jadi kurang tepat. Yang C, Desa Nglanggeran dapat penghargaan dalam menerapkan pariwisata berbasis masyarakat yang memajukan ekonomi melalui pelestarian lingkungan. Oke, yang C ini dapat kita terima. Kita lihat dulu yang D, pariwisata berbasis masyarakat di Desa Nglanggeran bertujuan melestarikan lingkungan sehingga mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Nah, sama yang tadi ya, bukan bertujuan untuk melestarikan lingkungan, ya. Jadi yang paling tepat di sini adalah yang C, ya. Berikutnya teman-teman, soal nomor 2 yang ditanyakan adalah mengapa penulis memaparkan informasi tentang Wedang Uwo. Nah, berarti kita diminta untuk mencari alasan dari pertanyaan mengapa. Nah, kita ketahui di teks bacaan ini merupakan teks yang menginformasikan tentang Wedang Uwo, ya. Nah, di sini ada dua paragraf, ya. Paragraf 1 dan paragraf 2. Paragraf 1 ini menekankan tentang asal usul. Nih, asal usul dari Wedang Uwo itu, ya kan? Dan kenapa sih Wedang Uwo itu dinamakan sebagai Wedang Uwo? Seperti itu. Kemudian di paragraf kedua ini lebih menekankan pada manfaatnya, ya kan, dan khasiatnya. Sama saja ya, maksudnya seperti itu. Nah, jadi yang lebih tepat jawabannya yang mana teman-teman? Kita lihat yang A, mendeskripsikan manfaat yang diperoleh jika mengkonsumsi Wedang Uwo setiap hari. Yang A ini hampir tepat, tetapi dia kurang lengkap karena di sini yang ditekankan hanya manfaatnya saja, tetapi asal usulnya itu belum ada. Jadi kurang tepat. Yang B, menguraikan langkah-langkah disertai dengan takaran dalam membuat Wedang Uwo. Nah, ini kurang tepat karena di teks bacaan itu tidak ada proses
langkah-langkahnya. Ya, misalkan langkah pertama itu harus menyiapkan bahan, langkah kedua memanaskan air dan lain sebagainya, itu tidak ada. Yang C, menginformasikan wedang uwu merupakan salah satu minuman berenergi. Nah, ini kurang tepat juga karena tidak hanya menginformasikan tentang pengertiannya ya, atau asal usulnya saja ya. Jadi kurang lengkap. Yang D, menjelaskan asal usul dan manfaat kesehatan yang terdapat dalam wedang uwu. Oke, kalau yang D ini menurut saya jawaban yang tepat. Nah, kenapa? Karena di sini ada asal usul yang mewakili paragraf 1 dan manfaat yang mewakili paragraf 2. Selanjutnya ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ada yang namanya infografik ya. Infografik dan teks bacaan. Berarti ini adalah teks multimoda. Oke, kita lihat dulu ya infografiknya. Indonesia hentikan pembangkit listrik batu bara. Kemudian ada informasi tentang Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rida Mulyana mengatakan pemerintah akan menghentikan operasional pembangkit listrik tenaga uap dengan energi batu bara mulai 2025. Kemudian di sini ada informasi tentang kebijakan ini untuk mendukung program penurunan emisi. Kemudian ada informasi tentang Kementerian ESDM tengah mengevaluasi semua PLTU yang beroperasi. Ya, oke. Kemudian di sini ada informasi juga di bawahnya. Kementerian ESDM mengatakan sudah melakukan simulasi perkiraan biaya. Kemudian juga ada alasannya, tapi biayanya tersebut belum bisa disebutkan. Saat ini masih fokus pembahasan persoalan aset. Ya, itu merupakan kendala-kendalanya. Nah, kemudian di sini ada teksnya. Teksnya ini berkaitan dengan Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebagai bagian dari upaya global dalam mengatasi perubahan iklim. Oke. Kemudian juga ada informasi langkah ini diharapkan terjadi pengurangan emisi karbon yang bisa dipercepat dan mendukung target penurunan emisi sebesar 29% hingga 41%. Oke, pernyataannya ya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah pernyataan yang sesuai dengan teks multimoda tersebut yang mana? Nah, kita lihat yang satu. Emisi karbon diharapkan dapat berkurang dengan cepat sehingga mendukung target penurunan emisi sebesar 29% hingga 41%. Nah, kalau yang nomor satu ini benar ya. Karena tadi sudah kita bahas tadi, ada di teks bacaannya. Kemudian nomor 2, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan menghentikan operasional PLTU mulai 2060. Oke, kita lihat di sini ya. Kesalahannya ada di sini. Bukan 2060 ya, tetapi di teks bacaan itu di 2025 ya. Kalau 2060 itu merupakan ini target netral karbon ya, atau net zero ya. Jadi dua hal yang berbeda. Nomor 3, Kementerian ESDM sudah melakukan perhitungan perkiraan biaya yang dibutuhkan jika semua PLTU mulai menghentikan aktivitasnya. Ya, yang nomor 3 ini bisa kita terima karena di sini ada informasi jawabannya di infografiknya. Nah, di bagian sini. Ya, ini nomor 3 tadi. Kalau yang ini tadi nomor 1. Oke. Oke, jadi bisa. Yang nomor 4, pemerintah berupaya mengurangi masa operasional PLTU batubara yang biasanya mencapai 24 tahun menjadi hanya 10 tahun. Nah, ini kurang tepat ya. Karena yang benar adalah 15 tahun. Ada di sini tadi. Nah, ini ya. 15 tahun. Jadi kurang tepat. Nah, artinya jawabannya adalah 1 dan 3, yaitu yang A. Nomor 4.
Korban kecelakaan laut karena arus balik air laut masih banyak terjadi di pantai selatan. Berdasarkan isi teks, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Nah, kita lihat di sini nih, di teks bacaannya membicarakan tentang apa dulu ya. Jadi teksnya ini membicarakan tentang arus balik air laut atau reef current di pantai selatan yang menjadi bahaya tersembunyi di balik keindahan pantai. Oke, kemudian di situ juga dijelaskan beberapa antisipasi ya terhadap bahaya pantai tadi. Nah, kemudian di sini di akhir bacaan ditekankan sayangnya literasi terkait hal tersebut masih sangat rendah sehingga masih banyak korban. Oke. Nah, kalau kita cermati inti bacaannya itu ada di bagian sini tadi nih. Nih, bagian akhir ya, atau dikenal sebagai kalimat induktif. Ya, karena intinya atau kalimat utamanya ada di akhir. Nah, tinggal kita cari aja nih opsi A, B, C, dan D manakah yang paling tepat. Nah, yang paling tepat adalah yang A. Pengunjung minim literasi tentang antisipasi kecelakaan laut, ya kan? Jadi sinkron kan dengan yang ada di kalimat utamanya. Nah, yang B, letak palung laut di pantai selatan tidak dapat diidentifikasi. Nah, kalau yang ini tidak dapat diidentifikasi ini tidak ada di bacaan ya. Jadi kita tidak bisa menerima jawabannya. Yang C, aktivitas pengunjung luput dari pengawasan tim SAR. Ini juga tidak ada di teks bacaan. Yang D, terjangan arus air laut yang berbahaya tidak dapat diantisipasi. Nah, ini juga tidak ada di teks bacaan. Nomor 5. Yang ditanyakan adalah kalimat yang menyatakan hubungan penambahan dan kausalitas pada teks tersebut terdapat pada nomor berapa? Oke. Nah, kita pahami dulu di sini ada hubungan penambahan atau konjungsi penambahan, yaitu kata hubung untuk menambahkan apa teman-teman? Menambahkan informasi atau ide. Biasanya kata penambahan itu ditandai dengan kata apa aja saja, teman-teman? Ada yang tahu? Ditandai dengan kata dan, kemudian ada kata serta, ada kata juga, ada kata tambah lagi, dan lain sebagainya. Nah, kalau kausalitas itu kata hubung tentang hubungan sebab akibat ya. Sekarang kita cari nih. Untuk soal nomor 5 ini menurut saya jawabannya adalah yang D ya. Yang D itu adalah nomor 4 dan 6. Sekarang kita lihat ya. Nomor 4 ada hubungan penambahan, yaitu ditandai dengan kata dan, ya kan? Kemudian nomor 6 itu ada kata hubung kausalitasnya, yaitu kata apa teman-teman? Kata sehingga. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya adalah D, 4 dan 6. Nomor 6 yang ditanyakan adalah berdasarkan kalimat-kalimat penjelas yang terdapat pada teks, kalimat utama paragraf tersebut adalah. Nah, kita cermati dulu nih teks bacaannya. Teks bacaannya ini membicarakan tentang mubeng banteng yang merupakan tradisi unik yang dilakukan oleh masyarakat Yogyakarta setiap malam 1 Suro, ya kan? Kemudian juga ada informasi tentang tentang tradisi ini yang menjadi ajang untuk introspeksi diri dan memohon ampun kepada Tuhan. Kemudian ada juga informasi bahwa mereka yang percaya bahwa mubeng banteng itu akan mendapatkan berkah bagi yang melakukannya dan lain sebagainya. Berarti yang di bagian sini adalah kalimat penjelas. Nah, kemudian kalimat utamanya mana? Nah, kita lihat di kalimat akhirnya. Di sini ada kata oleh karena itu yang sebagai penanda kesimpulan. Nah,
Dan di sini ditekankan Mubeng Banteng menjadi salah satu warisan budaya yang harus dilestarikan hingga saat ini. Artinya, bagian di sini adalah kalimat utamanya atau kalimat induktif, ya. Nah, tinggal kita cari saja nih jawaban yang mirip dengan kalimat utamanya, yaitu yang A. Ya kan? Nomor 7 sekarang. Informasi utama tentang self reward yang diperoleh dari teks tersebut adalah, nah kita lihat dulu nih. Teks bacaan nomor 7 ini berbicara tentang apresiasi yang diberikan kepada diri kita sendiri atas pencapaian yang kita peroleh, ya kan? Nih, pencapaian usaha yang dilakukan disebut sebagai self reward. Nah, ternyata self reward itu dilakukan dengan aktivitas yang sifatnya itu harus apa teman-teman? Menyenangkan, ya kan? Dan ternyata self reward itu dapat menciptakan kebiasaan positif, ya kan? Dan dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental secara keseluruhan. Oke. Nah, informasi pentingnya di sana adalah, coba kita lihat yang A. Yang A, kesejahteraan mental seseorang dapat ditingkatkan melalui self reward. Yang A ini menurut saya kurang tepat karena berupa informasi, ya, informasi tambahan. Yang ditanyakan di sini adalah informasi utama, ya, bukan informasi tambahan. Yang B, pemberian self reward dapat dilakukan dengan aktivitas yang menyenangkan. Nah, ini juga sama. Ini merupakan informasi tambahan juga. Yang C, self reward adalah cara memberikan penghargaan sebagai bentuk pengakuan, ya, bukan sebagai bentuk pengakuan, ya, tetapi sebagai bentuk apresiasi. Nah, ini apresiasi. Yang D, self reward sebagai bentuk penghargaan diri atas pencapaian usaha yang dilakukan, ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Nomor berapa ini, ya? Ya, kita tidak bisa mengetahui ini nomor berapa, ya. Tidak ada nomornya. Tapi selanjutnya itu adalah nomor 8. Gak apa-apa. Kita bahas saja, ya. Untuk soal ini terdapat sebuah infografis tentang hipertensi, sebuah masalah besar di Indonesia. Ternyata di infografis ini dikatakan hipertensi di Indonesia itu menduduki peringkat kelima. Kemudian 1 dari 4 orang pasti menderita hipertensi. Nah, seorang disebut hipertensi bila tekanan darahnya itu 140/90 atau ke atasnya. Dan biasanya beresiko atau usia rentang yang memiliki resiko tinggi itu di atas 55 tahun. Kemudian di sini ada anjurannya juga bahwa kita harus membatasi garam 1 sendok teh per hari untuk menurunkan resiko hipertensi. Nah, kemudian disebutkan hipertensi sebagai silent killer atau penyakit yang tidak terdeteksi. Nah, kemudian ada juga gambar tentang orang dengan obesitas itu memiliki resiko 5 kali lebih besar ketimbang orang yang tidak obesitas. Dan hipertensi itu dapat menyerang otak, jantung, dan ginjal. Nah, juga di sini ada informasi tentang hipertensi itu adalah kondisi ketika tekanan darah berada di angka 140 atau lebih. Nah, ya kan? Kemudian juga ada informasi tentang bahwa hipertensi itu harus segera ditangani. Jika tidak, hipertensi itu bisa menyebabkan komplikasi serius, ya kan? Nah, pertanyaannya, pernyataan fakta berdasarkan infografik tersebut adalah nomor berapa? Oke, kita lihat yang nomor 1. Hipertensi akan sembuh dengan mengurangi konsumsi garam. Nah, yang nomor 1 ini kurang tepat, ya, karena di sini ditekankan akan sembuh. Padahal di infografik itu kita diminta untuk batasi atau mengurangi, jadi kurang tepat. Nomor 2, hipertensi menjadi penyakit penyebab kematian kelima di Indonesia. Ya, betul, ya, tadi ada di infografiknya nih di bagian pertama. Kemudian nomor 3, hipertensi harus segera ditangani karena dapat menyebabkan komplikasi serius. Ya, betul sekali, ya.
Tadi ada di bagian teks ya, bagian teks tadi ya. Ya enggak? Hipertensi harus segera ditangani karena dapat menyebabkan komplikasi serius. Ya, betul ya. Nomor 4, hipertensi terjadi saat tekanan darah berada pada angka 140 40/90 atau lebih. Ya, bisa juga. Nah, jadi yang benar itu adalah 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 4. Nah, jadi jawabannya antara C dan D ya, teman-teman. Nah, tetapi kita kembali ke opsi yang nomor 3. Saya sedikit ragu di opsi nomor 3. Kenapa? Karena di sini dikatakan hipertensi harus segera. Ya, ini katakannya harus segera. Sedangkan di kalimat bagian sini dikatakan hipertensi perlu segera nih, perlu segera. Artinya harus segera dengan perlu segera itu suatu hal yang berbeda. Jadi nomor 3 ini kita masih ragu-ragu, dan kemungkinan jawaban yang paling tepat adalah nomor 2 dan 4, yaitu yang D ya. Jadi seperti itu. Mungkin teman-teman mempunyai jawaban yang berbeda. Silakan teman-teman menuliskan komentarnya atau jawabannya di bagian komentar video ini ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 8 ya teman-teman. Nomor 8 yang ditanyakan adalah ringkasan yang tepat sesuai dengan artikel tersebut adalah, oke, kita lihat di sini ada paragraf 1, ada paragraf 2. Kita lihat paragraf 1 ini menekankan pada ngaben menjadi momen penting untuk mempererat solidaritas dan kebersamaan di antara masyarakat. Kemudian nomor 2 ditekankan di sini adalah tentang ngaben adalah wujud nyata dari harmoni antara manusia, alam, dan roh dalam kebudayaan Bali. Oke, tinggal kita cari saja nih jawaban yang paling tepat yang menyebutkan dua informasi penting dari masing-masing paragraf tadi, yaitu yang A, ya kan? Ngaben menjadi momen mempererat solidaritas dan kebersamaan. Nah, ini ada tadi di paragraf 1. Serta menjadi wujud nyata harmoni antara manusia, alam, roh, dan dalam kebudayaan Bali. Ya kan? Ini ada di paragraf 2 tadi. Kalau yang B ini hanya ada di paragraf 1 saja. Yang C hanya ada di paragraf 2. Yang D juga sama, hanya ada di paragraf 2. 9. Yang ditanyakan adalah setelah membaca teks tersebut, apa yang dapat kamu simpulkan? Nah, kita lihat nih, teks bacanya ini membicarakan tentang berlibur dan manfaatnya apa. Jadi, teks ini membicarakan tentang aktivitas berlibur dan manfaatnya. Ternyata manfaatnya di sini dikatakan bahwa berlibur itu memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh dan mental. Ya kan? Nah, jadi kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya adalah yang B. Berlibur berguna untuk kewarasan jiwa dan raga. Jiwa ini mewakili kesehatan mental ya. Mental, sedangkan raga ini mewakili kesehatan tubuh. Nah, nomor 10. Nomor 10 ada dua teks. Yang ditanyakan adalah perbedaan penggunaan bahasa kedua kutipan tersebut adalah, untuk soal nomor 10, jawabannya secara sekilas kita dapat lihat secara langsung, dia menggunakan kosakata asing di teks nomor 1, dan teks nomor 2 dia menggunakan kata atau kosakata populer ya. Jadi jawabannya adalah C. Nah, di mana kata asingnya? Di sini ya. Ada reduce, reuse, dan recycle, ya kan? Itu istilah asing ya, istilah asing, dan istilah asing. Kemudian di sini ada istilah saset juga. Sedangkan di teks 2 itu menggunakan kata populer atau kata yang
semua orang itu mengetahui artinya tanpa kita harus mengecek artinya itu di kamus. Nomor 11 sama, di sini ada dua teks juga. Yang ditanyakan adalah perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut adalah, untuk soal nomor 11 ini jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah yang B. Perbandingan untuk teks 1 dan teks keduanya adalah ruang. Sekarang kita lihat ya teksnya. Teks 1, apakah dia membicarakan perbandingan? Kita lihat, Keraton Solo dan Yogyakarta merupakan warisan budaya dari Kerajaan Mataram Islam, memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional Jawa. Oke, berarti yang dibandingkan di sini adalah Keraton Solo dan Yogyakarta. Nah, dan ditekankan di sini memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, kemudian di kalimat keduanya, Keraton Solo dengan arsitektur yang lebih mewah menampilkan sentuhan pengaruh Eropa yang kuat, sementara, nah di sini ada kata sementara, Keraton Yogyakarta lebih kental dengan gaya tradisional Jawa klasiknya. Berarti ada yang dibandingkan di sini, yaitu antara Keraton Solo dan Yogyakarta. Berarti benar perbandingan. Sekarang yang teks kedua, apakah ruang? Taman Pintar Yogyakarta memiliki tata ruang. Nah, di sini sudah ditekankan tata ruang. Ya. Di bagian depan, nah di bagian depannya ada ruang untuk pengunjung disambut ruangan luas dengan berbagai instalasi. Nah, sudah menyebutkan ruangan luas ya di bagian pengunjungnya. Kemudian di sini ada lagi nih, di sisi kanan taman terdapat area luar yang dilengkapi dengan berbagai alat peraga yang mengasyikkan. Ini juga membicarakan tentang ruang. Kemudian di kalimat terakhir, sementara itu di sisi kiri taman terdapat ruangan. Nah, berarti benar nih, dia membicarakan tentang ruang. Nomor 12 sekarang teman-teman. Yang ditanyakan adalah komentar yang sesuai dengan data jenis timbunan sampah di Indonesia ditunjukkan nomor berapa. Oke. Kita lihat di sini datanya, data tentang timbunan sampah di Indonesia tahun 2023. Ada sampah plastik, kayu ranting, kertas, logam, kain, karet, sisa makanan, kaca, dan lain-lain. Nah, pernyataannya nomor 1. Sampah logam dan kaca memiliki persentase paling tinggi sehingga harus menjadi fokus utama dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Sampah logam dan kaca. Sampah logam dan kaca. Apakah memiliki persentase tertinggi? Tidak ya. Yang tertinggi itu adalah ini. Nih, 36,9 yaitu sisa makanan. Jadi salah. Nomor 2, timbunan sampah plastik mencapai 19,18 plastik. Oke, yang ini ya. Menunjukkan bahwa penggunaan plastik oleh masyarakat masih tinggi. Iya, dia menempati posisi kedua ya setelah sisa makanan. Sisa makanan itu 1, berarti plastik ini 2. Berarti bisa kita terima. Nomor 3, sampah kain memiliki persentase sama dengan sampah plastik. Sampah kain dengan sampah plastik. Kain tadi berapa ya? Kain tadi 22,93, sedangkan plastik 19. Ya beda ya, beda jauh. Jadi persentasenya tidak sama. Yang nomor 4, sisa makanan menjadi jenis sampah dengan persentase tertinggi sehingga perlu upaya pengolahan yang lebih efektif. Ya, betul ya. Tadi 36,9. Jadi jawabannya 2 dan 4. Maka jawabannya adalah yang D. Nomor 13. Yang ditanyakan adalah, setelah mencermati langkah-langkah yang terdapat dalam teks, bagaimana pendapatmu jika langkah ketiga tidak dilakukan? Nah, jika langkah ketiga yang ini dihilangkan itu pengaruhnya apa? Teks ini tentang cara membuat kopi. Langkah ketiganya, biarkan kopi terendam ini kita hilangkan. Maka jawabannya yang tepat adalah yang mana? Jawaban yang paling tepat itu adalah yang C ya. Kalau kita hilangkan maka hasil seduhan kopi tidak maksimal sehingga mempengaruhi cita rasa. Ya, jadi kopinya itu menggumpal malahan. Maka yang di atasnya menggumpal, bagian bawahnya itu tidak ada kopinya malahan ya. Jadi, karena dia menggumpal ke atas. Nomor 14.
Di sini ada teks dan pernyataan. Kita lihat dulu pertanyaannya. Jika kita terjebak dalam rip current, kemungkinan apa yang dapat dilakukan agar dapat menyelamatkan diri? Ya, berarti antisipasi kita apa ya? Berarti di sini membicarakan tentang rip current yang merupakan arus kuat yang lazim di sepanjang pantai. Oke. Yang dianggap sebagai arus yang berbahaya ya di situ. Kemudian ditekankan juga bahwa rip current itu bergerak dengan kecepatan yang lebih cepat daripada perenang olimpiade. Nah, perenang yang panik, biasanya kita itu panik ya. Panik seringkali mencoba melawan arus ini dengan berenang langsung kembali ke pantai. Justru itu sangat berbahaya sekali ya. Nah, kemudian di paragraf kedua dijelaskan bahwa rip current itu disebabkan oleh adanya pertemuan ombak yang sejajar dengan garis pantai sehingga menyebabkan terjadinya arus balik dengan kecepatan arus yang tinggi. Nah, terus di sini juga ada antisipasinya nih. Jika kita terjebak di rip current, sebaiknya kita menjaga agar tubuh tetap mengambang dan carilah arah lain untuk keluar dari tarikan arus. Jadi kita harus menghindarinya itu dengan berenang ke samping, ke kiri atau ke kanan ya. Jangan kita lawan arusnya. Sekarang kita lihat pernyataan nomor 1. Berusaha tetap tenang dan berenang ke sebelah kiri atau ke kanan dari zona rip current. Ya, betul ya. Ini antisipasinya. Nomor 2, berenang sekuat tenaga mengikuti arus yang menyeret tubuh kita ke tengah pantai. Nah, ini nomor 2 ini jangan kita ikuti ya. Ya. Berenang sekuat tenaga mengikuti arus. Justru kita nanti akan terbawa arus ya. Maka posisi kita bisa saja nanti ke tengah laut. Nomor 3, bergerak dengan cepat melawan kuatnya arus. Nah, ini juga sama. Tadi dikatakan jangan melawan arus nih. Ya kan di sini nih. Nomor 4, berupaya tidak panik dan mengapungkan badan sampai keluar dari tarikan arus. Ya, nomor 4 bisa kita terima. Tadi ada ya. Kita diminta jangan panik ya. Maka jawabannya adalah 1 dan 4, yaitu B. Nomor 15, solusi permasalahan yang tepat berdasarkan teks tersebut terdapat pada pernyataan apa? Nah, kita lihat di teksnya ini membicarakan tentang wabah virus human metapneumovirus yang merebak di Cina menjadi perhatian internasional dalam beberapa waktu terakhir ya. Jadi virus yang ada di Cina. Dan ternyata virus ini menyebabkan lonjakan kasus yang signifikan. Kemudian virus ini dikatakan juga menginfeksi saluran pernapasan dengan gejalanya mirip seperti flu, batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Nah, ternyata juga dikatakan bahwa virus ini tidak berbahaya bagi orang dewasa, tetapi sangat beresiko tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem ketebalan tubuh yang lemah. Meskipun demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan instra cukup efektif dalam membantu meringankan gejala. Jadi di sini juga dikatakan solusinya ya. Nah, kita lihat pernyataan yang pertama. Pemerintah membuat larangan untuk masyarakat yang akan berkunjung ke negara Cina. Nah, jadi ini merupakan solusi yang ditawarkan. Jadi karena Cina sedang mendapatkan wabah virus khususnya di bagian utara Cina, maka kita seharusnya tidak berkunjung ke sana. Nomor 2, masyarakat tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor 2 ini kurang tepat. Menurut saya nomor 2 ini adalah antisipasi ya. Nomor 3, pemerintah menginstruksikan kepada masyarakat agar waspada terhadap wabah virus. Ini juga sama, antisipasi juga. Nomor 4, masyarakat mendesak pemerintah untuk segera menemukan vaksinnya. Oke, nomor 4 ini bisa kita terima. Ya, jadi jawabannya adalah 1 dan 4, maka B jawabannya. Nomor 17.
Sama di sini ada teks juga, kemudian ada pernyataan yang ditanyakan adalah tujuan seseorang melakukan detoksifikasi digital adalah ditunjukkan nomor berapa. Nah, kita lihat di sini. Detoksifikasi digital adalah upaya mengurangi penggunaan perangkat digital ya. Nah, di sini nih. Karena apa? Karena di era modern saat ini banyak orang itu kecanduan dan menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar, ya kan? Yang dapat menyebabkan kecanduan, gangguan tidur, dan kurangnya interaksi sosial. Nah, kemudian di paragraf kedua dikatakan detoksifikasi digital dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah platform media sosial yang digunakan di handphone kita, misalkan. Kemudian menetapkan batas waktu penggunaan perangkat digital. Jangan lupa tinggalkan ponsel di ruangan lain saat bekerja, belajar, atau bersosialisasi. Nah, apabila dilakukan secara konsisten, dapat bermanfaat bagi fisik dan mental kita. Dengan mengurangi penggunaan perangkat digital, tubuh akan menjadi lebih aktif bergerak. Nah, kualitas hubungan sosial pun juga akan meningkat. Nah, pernyataan yang pertama, mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental dengan membatasi waktu penggunaan perangkat digital yang berlebihan. Nah, menurut saya nomor satu ini bukanlah tujuan ya, tapi manfaat ini. Karena yang ditanyakan di sini adalah tujuan. Nomor dua, menghilangkan kebutuhan agar perangkat digital sepenuhnya agar seseorang bisa menjalani kehidupan yang lebih sehat dan alami. Nah, ini benar nih. Nomor tiga, membatasi akses ke teknologi modern agar masyarakat tidak lagi bergantung pada media sosial dan perangkat elektronik. Ini juga bisa. Nomor empat, membantu meningkatkan interaksi sosial secara langsung sehingga hubungan dengan orang-orang di sekitar menjadi lebih baik. Nah, ini sama ya, ini manfaat. Nah, sebenarnya karena yang ditanyakan adalah tujuan, kita dapat mengidentifikasi kalau nomor 2 dan 3 ini adalah tujuan dengan kita mengidentifikasi katanya, kata penanda tujuan, yaitu ada kata agar, dan di sini juga ada kata agar. Nah, kata agar ini adalah kata penanda tujuan. Nomor 18. 18 di sini ada iklan 1 dan iklan 2 tentang koper ya. Oke, yang ditanyakan adalah berdasarkan iklan tersebut, iklan koper manakah yang lebih unggul? Kita lihat yang A. Iklan 1 karena tersedia dalam berbagai ukuran koper. Tidak ada ya, kurang tepat ya. Karena di sini cuma hanya ada satu saja nih, satu jenis koper saja. Kalau di iklan 2 ada 3 jenis nih. Yang B, iklan 1 karena pengiklan jelas untuk pembelian barang. Ya, kurang jelas menurut saya. Kenapa? Karena tidak ada media sosial, tidak ada website, tidak ada nomor HP yang bisa dihubungi. Kalau iklan 2 ada alamat websitenya. Yang C, iklan 2 karena terdapat spesifikasi dan pilihan warna koper. Yang C ini menurut saya bisa kita terima ya. Ya, bisa kita terima yang C ini. Tapi kita lihat dulu yang D. Iklan 2 karena latar dan tulisan kontras sehingga mudah dibaca. Menurut saya kurang tepat ya, karena kalau kita terlalu kontras atau memunculkan warna yang mencolok, justru itu nanti akan menyebabkan kita untuk kesusahan dalam mengidentifikasi isi apa yang ada dalam iklan tersebut. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. 19 sekarang teman-teman. Yang ditanyakan adalah kelebihan karya novel tersebut adalah, nah kita lihat di sini kutipannya itu membicarakan tentang aktivitas atau kisah dari seorang bernama Kugi ya, yang suka menulis sebuah cerita dongeng ya. Jadi seperti itu. Nah,
Yang A, kita lihat kelebihannya. A, sudut pandang orang pertama membuat pembaca ikut terlibat. Ya, menurut saya jawabannya benar yang A. Kenapa? Karena di sini dikatakan dia menggunakan sudut pandang orang pertama dengan menggunakan kata iya, kemudian menyebutkan nama orangnya juga, iya lagi, dan lain sebagainya. Dan seolah-olah dia terlibat dalam cerita tersebut. Nah, kalau yang B bahasanya indah karena dominan menggunakan majas atau gaya bahasa. Kalau di sini tidak ada penggunaan majas atau gaya bahasanya. Yang C, kritik sosial yang ditampilkan dalam cerita sesuai dengan kenyataan. Karena ini cerita fiksi ya, jadi belum ada keterkaitan dengan kenyataan. Dan ini juga tidak berisi kritik sosial. Yang D, nilai budaya yang tercermin dalam cerita bersumber dari masyarakat. Nah, tidak ada nilai budayanya di sana. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 20. Cara pengarang menggambarkan watak pada cerita tersebut melalui apa? Nah, kalau nomor 20 ini jawabannya adalah melalui pikiran tokoh. Kalau menurut saya ya, di mana kita dapat mengidentifikasinya ada di bagian sini. Bagaimana ini sepi sekali gumamnya dalam hati. Ada kata gumamnya. Kemudian di bagian akhir harus bertahan dan tetap semangat demi keluarga. Batinnya berbicara. Jadi melalui pikiran atau bahasa batin ya. Nomor 21. Latar yang sesuai dengan kutipan cerita tersebut adalah, nah kita lihat di sini nomor 21 ini jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya. Yang B, gunung, tempatnya adalah di gunung, yaitu ada di bagian sini. Nah, Gunung Batu Terjal. Kemudian waktunya adalah sore. Sore itu kita dapat mengidentifikasinya di bagian sini. Nah, cahaya kemerahan dari barat yang menyilaukan. Artinya kan waktunya itu waktu sore hari, ya kan? Kemudian suasana sedihnya itu ada di bagian sini. Ada di bagian sini ya. Dua pengawal menemani perjalanan rutin ini menjaga junjungan mereka yang sudah tidak bernyawa. Yosef membiarkan iring-iringan itu berlalu, lututnya lemas, ya kan? Jadi dia merasa sedih karena junjungannya itu sudah meninggal. Nomor 22. Bukti tengah hari dalam suasana pasrah terdapat pada paragraf nomor berapa? Nomor 22 itu ada di opsi B jawabannya, nomor 1 dan 4. Nomor 1 dan 4. Nah, nomor 1 itu mewakili waktu siang hari ya, atau tengah hari. Nah, di sini jarum pendek tepat di angka 12. Kemudian suasana pasrahnya itu diwakili nomor 4. Nah, ini Arin benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Arin nekat menerobos derasnya hujan. Ia harus segera sampai sebelum orang asing itu sampai ke rumah. Ini kan sebenarnya pasrah ya dia itu ya. Ketika hujan dia harus menerabas hujan tersebut. Nomor 23. Ada sebuah cerita, kemudian ada pernyataan. Yang ditanyakan adalah tokoh rambut panjang digambarkan sebagai sosok yang angkuh. Perilaku tokoh rambut panjang yang mencerminkan karakter tersebut ditunjukkan nomor berapa? Oke, jadi ceritanya ini tentang si rambut panjang dan si rambut pendek yang dimiliki oleh si Maya. Jadi rambut panjang dan pendek ini saling berdebat siapa yang lebih baik, siapa yang lebih unggul gitu ya kan. Dan kita diminta untuk mengidentifikasi mana aktivitas yang sifatnya sombong atau angkuh gitu ya. Nomor 1. Rambut panjang merasa pongah. Pongah itu angkuh ya. Angkuh, sombong. Ya, sama aja. Karena keindahan dirinya yang bisa membuat Maya merasa percaya diri. Nah, nomor 1 ini bisa. Kenapa? Nomor 1 ini bisa kita terima karena ada di bagian sini ya. Membuat dia percaya diri itu tadi ada di bagian sini nih. Nah, membuat Maya merasa percaya diri. Ini nomor 1. Nomor 2, rambut panjang mengklaim dirinya selalu tampil lebih praktis dan tidak merepotkan Maya. Nah, bukan rambut panjang ya, tapi rambut pendek.
yang mengatakan seperti itu. Nih, ada bagian sini nih. Ya. Nomor 3, rambut panjang menjadi conga. Conga itu sama ya. Conga itu artinya angku atau sombong. Karena Maya rutin menggunakan sampo dan masker rambut khusus untuknya. Nah, di sini tidak ada informasi penggunaan masker rambut khusus. Jadi nomor 3 ini tidak bisa kita terima. Nomor 4, rambut panjang menganggap dirinya lebih penting daripada rambut pendek karena menambah kecantikan. Ya, betul sekali. Tadi ada di sini. Ada di bagian sini mana tadi ya? Di bagian sini. Nih, menambah kecantikan, ya kan? Nah, jadi benar jawabannya adalah 1 dan 4, yaitu C. Nomor 24, dalam kutipan cerita tersebut, pengarang mengambil posisi sebagai siapa? Atau pelaku sampingan, pelaku utama, serba tahu, atau terbatas. Menurut saya, nomor 24 ini jawabannya adalah yang A, pelaku sampingan. Karena tokoh cerita yang diceritakan di sini tidak berperan sebagai pemeran utama, tetapi dia sebagai pelaku sampingan, tetapi juga dia itu berkontribusi terhadap jalannya cerita. Ya, seperti itu. Jadi, jawaban yang paling tepat itu adalah A. 25 sekarang. Ada sebuah cerpen, ada sebuah amanat yang ditanyakan adalah amanat cerita tersebut terdapat pada pernyataan nomor berapa? Nah, kita lihat di sini ceritanya itu tentang kisah Robby dan si Alek, ya, dimana si Alek ini meminta bantuan kepada si Robby untuk mengajarinya mata pelajaran bahasa Indonesia, ya kan? Dan si Alek ini sudah membuat janji dengan Robby, mereka akan bertemu di sebuah kafe, ya kan? Yang tidak jauh dari pusat kota. Nah, tetapi pada waktu tersebut si Robby ini sudah datang duluan nih. Datang duluan di pukul 9, padahal mereka janjinya itu jam 9.30. Akan tetapi si Alek ini ketika jam 10 saja dia belum datang, ya kan? Nah, dan si Robby ini merasa khawatir apakah dia salah melihat informasi janji yang diberikan sebelumnya atau tidak, ya kan? Nah, kemudian akhirnya si Robby-nya itu datang. Si Aleknya itu datang ya, si Aleknya datang dan mengatakan, maaf ya, aku telat, kamu menunggu lama belum? Itu kan. Terus Robby-nya menjawab, hampir satu jam sih. Ya sudah, ayo kita mulai pelajarannya. Nah, ketika mereka sudah belajar, ternyata si HP-nya si Alek ini memunculkan notifikasi dan dia meminta si Robby untuk menghentikan pelajarannya, dan si Alek ini ingin membuka WA-nya tersebut atau membalas WA-nya dulu. Nah, amanatnya apa teman-teman? Yang nomor 1, jangan mudah berpuas diri, harus terus berusaha untuk mencapai impian. Menurut saya nomor 1 ini kurang tepat. Nomor 2, kita harus menghargai waktu dengan cara datang tepat waktu sesuai janji. Iya, karena kita yang sudah buat janji, maka kita harus datang tepat waktu. Paling tidak kita harus datang terlebih dahulu ya. Nomor 3, jangan mudah marah karena teman datang terlambat tanpa kabar. Nomor 3 ini juga kurang tepat. Nomor 4, pentingnya menghargai orang lain, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Nah, ini benar nih. Perkataan itu bisa dari janji tadi, janji dengan kalau perbuatan itu mewakili bagian sini nih. Nah, ya, jadi kita sudah melakukan aktivitas menjawab soal bersama dan ada notifikasi WA masuk, maka kita seharusnya meminta izin dulu nih untuk menjawab WA itu. Jangan langsung menghentikan diskusinya gitu ya. Itu namanya tidak sopan. Maka jawabannya adalah jawabannya adalah 2 dan 4 ya. Maka D jawabannya. Nah, 26. Konflik cerita tersebut disebabkan oleh apa? Nah, nomor 26 ini konfliknya itu adalah di bagian sini nih. Itik peliharaan Harlan merusak tanaman padinya Pak Marta. Ada di bagian sini nih. Nah,
Tak disangka iti-iti itu masuk ke petak sawah Pak Marta yang baru saja ditanami padi. Tanaman padi itu pun rusak parah. Melihat hal itu Pak Marta marah besar. Ya kan, itu adalah penyebab konfliknya atau konfliknya ya. Kemudian nomor 27. Di sini ada cerita 1 dan cerita 2. Yang ditanyakan adalah perbedaan pola pengembangan kedua kutipan tersebut adalah, kita lihat nih. Untuk soal nomor 27 jawabannya adalah yang B, pengenalan, dan teks keduanya adalah pemunculan konflik. Kita lihat di sini. Pada pagi sekali, Haryo bangun bergegas ia ke kamar mandi. Nah, di sini tokohnya sudah disebutkan Haryo. Sambil bersiul-siul, ia bersih-bersih diri, mandi, gosok gigi. Semua itu dilakukan dengan senang hati. Nah, ada suasananya juga. Kemudian juga ada penggambaran watak tokoh lain, yaitu ayah dan ibunya yang akan mengajak jalan-jalan ke kampung halaman. Sebuah kebahagiaan tersendiri bertemu kakek nenek yang sangat menyayanginya. Nah, jadi suasananya sudah digambarkan di situ dan lokasinya juga sudah disebutkan, tokonya juga sudah disebutkan. Jadi benar, pengenalan. Kemudian teks keduanya, "Mah, Pa, Dinda pergi dulu ya." Pamit Dinda belum berangkat sekolah sambil mencium pipi kedua orang tuanya. Kemudian mamanya menjawab, "Hati-hati anak mama cantik." Dinda berlalu meninggalkan kedua orang tuanya yang masih menghabiskan sarapan. Sebagai anak tunggal, Dinda jauh sekali dari sifat manja. Ia selalu berangkat dan pulang sekolah sendiri dengan sepeda kayunya. "Astaga, PR-ku tertinggal." Dengan refleks Dinda berteriak. "Tanganku mengerem sepeda dengan sangat mendadak." Nah, di sini udah mulai muncul nih konfliknya. Karena PR-nya itu ketinggalan ya. Tak ayal terjadilah yang memang harus terjadi. Nah, ternyata sepedanya itu jatuh. Sepeda motor di belakang Dinda tidak sempat mengerem. Sepeda motor dan pengendaranya jatuh karena si Dinda tadi ngerem mendadak. Jadi muncul konfliknya di situ. 28. Sama, ada cerita 1 dan cerita 2. Yang ditanyakan adalah perbedaan penggunaan bahasa kedua cerita tersebut adalah nomor 28. Ini jawabannya adalah yang C ya, konotasi dan denotasi. Kenapa teks 1 menggunakan konotasi? Karena di sini kalau kita baca secara sekilas ada penggunaan kata konotasi, yaitu di bagian di sini, adu mulut. Nah, adu mulut itu artinya berdebat ya, saling berdebat. Kalau teks kedua ini semuanya adalah denotasi atau makna sebenarnya. Kalau konotasi tadi makna yang tidak sebenarnya. 29. Ada sebuah teks. Kemudian yang ditanyakan adalah tema yang diangkat dalam cerita tersebut adalah. Oke, sekarang kita lihat nih. Teksnya ini membicarakan tentang manfaat manfaat cucian beras ya bagi tanaman. Nah, ternyata cucian beras itu jika disiram ke tanaman itu akan membuat tanamannya itu menjadi lebih rindang dan tanamannya itu akan mengeluarkan oksigen yang banyak dan suasana itu akan menjadi lebih sejuk itu. Jadi manfaat tentang cucian air beras. Kemudian di sini juga ditekankan tentang manfaat belimbing wuluh. Nih, ternyata belimbing wuluh bisa dipakai untuk obat sariawan. Jadi intinya dari teks bacaan ini adalah tentang manfaat cucian beras dan manfaat belimbing wuluh, gitu ya. Nah, maka jawabannya adalah yang mana? Jawabannya adalah yang A, ya kan, pemanfaatan cucian air beras dan belimbing wuluh, ya. 30. Ada sebuah teks lagi. Yang ditanyakan adalah peristiwa yang terdapat pada cerita tersebut adalah, nah kita lihat di sini. Teksnya itu bercerita tentang ayah adalah seorang wanita yang tinggal di sebuah desa pinggir sungai. Setiap hari ia berjalan ke pasar dengan keranjang berisi ikan segar yang ia tangkap sendiri. Namun suatu hari ia mendapat jaring ikan miliknya rusak dan ikan yang ia tangkap hilang. Nah, apa yang terjadi dengan jaringku? Tiba-tiba tatapannya tertuju pada Damar yang sedang membersihkan perahunya.
Ayah mendekat dan menegur, "Damar, apakah kamu yang merusak jaringku?" Jadi ayah ini menuduh si Damar yang merusak jaringnya ya. Damar terkejut dan menjawab, "Aku tidak tahu, ayah. Mungkin ada ikan besar yang melintas dan menarik jaringmu. Coba sini, ku bantu periksa jaringmu yang sobek." Damar pun berhasil memperbaiki jaring milik ayah. Kemudian mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang mengganggu ketenangan sungai mereka hingga menyebabkan jaring ayah sobek. Ayah dan Damar memutuskan untuk bekerja sama mencari tahu apa yang terjadi. Mereka menelusuri sungai dan menemukan ada sebuah kapal besar melintas yang merusak ekosistem sungai dan mengganggu kehidupan ikan. Nah, mungkin itu yang menyebabkan jaringnya itu rusak. Ya, jadi di sini ada dua peristiwa ya. Satu peristiwa tentang jaringnya si ayah yang rusak, ya, tentang jaring ayahnya si rusak. Kemudian peristiwa tentang sebuah kapal besar yang melintas yang merusak ekosistem. Oke, maka jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? Apakah yang A? Damar terkejut ketika melihat sebuah jaring miliknya rusak. Nah, ini salah ya, bukan Damar yang terkejut, tetapi si ayah. Yang B, ayah berhasil menghentikan kapal besar yang melintasi sungai. Nah, ini salah nih, tidak ada proses menghentikan ya. Yang C, ayah mencari orang-orang yang merusak ekosistem sungai. Mereka tidak mencari ya, tapi mereka menemukan, mencari tahu ya, bukan mencari sendiri ya. Mencari itu, mencari tahu dengan mencari itu dua proses yang berbeda ya. Dan si ayah tidak melakukannya sendiri, tetapi juga dengan si Damar kan, jadi kurang tepat juga. Yang D, Damar membantu ayah memeriksa dan memperbaiki jaring yang sobek. Ya, ini bisa. Memeriksa ini mewakili aktivitas mencari kapal tadi, dan memperbaiki jaring tadi mewakili aktivitas memperbaiki jaring ayah yang sobek tadi atau yang rusak. Nomor 31, ada sebuah cerita lagi. Yang ditanyakan adalah peristiwa yang dialami tokoh Aku dan Rindang saat di bus akan menjadi logis jika dilanjutkan dengan kalimat. Oke, sekarang kita baca dengan seksama. Kalau dalam cerita ini diceritakan bahwa ada dua orang bernama tokoh Aku dan Rindang yang berada dalam sebuah bus, dan ternyata di bagian akhir di sini dikatakan bahwa dia menemukan seorang laki-laki yang mencopet atau merogoh tas milik orang lain ya, merogoh tas dan berhasil mengambil sesuatu. Dan kejadian itu terjadi ketika busnya itu mengerem secara mendadak dan beberapa penumpang itu saling saling berdesak-desakan, dan disitulah si toko pencopet ini mengambil mengambil dompet milik orang lain, dan itu ketahuan ya di situ. Nah, dan cerita ini baru memunculkan sebuah konflik dan belum ada yang namanya klimaksnya. Klimaksnya seperti apa? Maka kita harus mencari klimaksnya. Apakah A, beberapa penumpang mulai panik dan meminta sopir berhenti, tampaknya mereka ingin segera turun dari bus. Nah, ini bukan sebuah klimaks ya. Itu lebih mengarah pada resolusi. Oke. Yang B, supir bus berhenti dan merekam aksi pencopet kemudian meminta Rindang melapor ke kantor polisi terdekat. Kalau ini konflik. Yang C, Rindang mengambil dan memeriksa dompet lalu menasihati laki-laki yang hendak mencopet wanita di bus antar provinsi. Nah, ini juga sama, konflik juga, atau bisa juga mengarah kepada resolusi. Yang D, Aku segera membantu Rindang meringkus pencopet itu dan meminta sopir bus untuk berhenti di pos polisi terdekat. Nah, ini bisa nih, maka jawabannya adalah yang D. 32, urutan peristiwa yang tepat adalah, nah, kalau untuk soal nomor 32, jawaban yang paling tepat itu kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu ya urutannya. Nah, urutan yang pertama itu diawali dengan nomor 3 ya, nomor 1. Pagi itu saat berlibur kuliah,
Arka, Raska, Bimo, dan Rizan memulai pendakian pertama menuju Gunung Andong. Nah, sekarang kita mencari langkah keduanya ya. Antara 5, 2, dan 2. 5. Dalam perjalanan cuaca tiba-tiba berubah buruk. Hujan deras mengguyur yang menyebabkan mereka harus berteduh di bawah pohon besar. Kalau nomor 2, beruntungnya dalam segerombolan pendaki lain yang berhasil mengurangi rasa takut mereka berempat. Oke, menurut saya langkah keduanya adalah 5. Ya. Kemudian kita cari nih langkah ketiganya. Berarti 35 ya. Berarti ini salah. Ini salah. Antara 6 dan 2. 6-nya di saat berteduh di pohon besar terdengar suara aneh yang membuat mereka saling berpandangan. Kalau nomor 2 tadi beruntungnya datang segerombol pendaki lain yang berhasil mengurangi rasa takut mereka berempat. Nah, menurut saya yang lebih tepat itu nomor 6. 3. Kemudian baru nomor 2. Nah, berarti 62. Nah, maka jawabannya adalah yang C ya. Nomor 33, ada cerita, ada tanggapan. Yang ditanyakan adalah tanggapan yang sesuai dengan cerita tersebut ditunjukkan nomor berapa. Oke, kita lihat di sini ceritanya ini membicarakan tentang apa. Di sebuah desa kecil hiduplah seorang bernama Aira yang selalu bermimpi bisa terbang. Ya, jadi tentang kisah seorang Aira yang bermimpi bisa terbang. Tetapi warga dalam cerita tersebut malah mentertawakannya ya. Orang-orang di desanya sering mentertawakannya. Dan dikisahkan juga bahwa justru karena perkataan atau omongan dari tetangganya itu membuat semangatnya dia itu semakin berkobar-kobar ya kan. Dan dia mulai melakukan eksperimen. Akhirnya dalam setahun atau dalam bertahun-tahun berusaha, dia berhasil menciptakan sayap yang mampu menerbangkannya ke udara. Dan penduduk desa pun terkejut melihat kemajuan yang dilakukan oleh si Aira tadi. Nah, maka tanggapan yang tepat adalah nomor 1. Pesan dalam cerita tidak menggurui karena disampaikan melalui tindakan dan pikiran tokoh. Ya, betul ya. Tadi melalui tindakan si Aira tadi yang selalu bergigi dan tidak mudah putus asa dan selalu berusaha. Kalau warga yang tadi melalui tindakan yaitu dengan cara mengejek-ngejek tadi ya kan, atau mentertawakannya gitu kan. Jadi kelihatannya di situ. Nomor 2, konflik yang dihadirkan dalam cerita berkaitan dengan keajaiban sayap yang terbuat dari kayu dan kain. Nah, ini kurang tepat ya. Yang nomor 3, sudut pandang yang digunakan dalam cerita ini adalah orang pertama karena tokoh Aira menceritakan kisahnya sendiri. Ya, kalau menurut saya ini bukan orang pertama tetapi orang ketiga. Nomor 4, tokoh utama mengalami perkembangan karakter seiring dengan peristiwa yang terjadi dalam cerita. Ya, jadi dari aktivitas dia tertawakan, dia terus berusaha, selanjutnya dia menjadi orang yang berhasil. Jadi benar ya, 1 dan 4. Maka jawabannya B. 34. Sinopsis kutipan cerita tersebut adalah, nah, kalau kita cermati teks bacaan ini bercerita tentang si tokoh Anya yang bercita-cita menjadi seorang pelukis terkenal ya. Menjadi seorang pelukis terkenal, tetapi dia itu terhambat dengan keinginan orang tuanya. Nah, kemudian karena dia mempunyai keinginan yang kuat menjadi seorang pelukis dan dia ketemu dengan seorang Leo, seorang pelukis terkenal. Dan dalam cerita ini juga dikatakan bahwa si Anya ini tetap mengikuti keinginan orang tuanya, yaitu berkuliah di kedokteran, sambil tetap menekuni seni lukisnya. Akhirnya dia berhasil membuktikan diri menjadi seorang dokter dan menjadi pelukis profesional. Nah, maka jawaban yang paling tepat atau sinopsis yang tepat itu yang mana teman-teman? Menurut saya yang paling tepat itu adalah yang A. Kenapa yang B salah? Yang B salah itu ada di bagian sini. Anya bercita-cita menjadi dokter dan pelukis dan mendapat dukungan dari orang tuanya. Nah, dia sebenarnya itu bukan menjadi dokter awalnya ya, tetapi menjadi pelukis aja.
Kalau menjadi dokter itu keinginan orang tuanya. Jadi kurang tepatnya di situ. Yang C, Ania bercita-cita menjadi pelukis terkenal, tetapi terhambat keinginan orang tua. Ania tetap kuliah di kedokteran untuk memenuhi keinginan orang tua sembari menekuni seni lukis. Namun Arya belum berhasil. Nah, di sini pada akhir cerita Ania akan berhasil, ya. Yang D, Ania bercita-cita menjadi pelukis terkenal, tetapi terhambat oleh keinginan orang tua. Ania mendapat dukungan dari pelukis terkenal Leo. Ania kuliah bersama Leo. Nah, ini salah nih. Dia tidak kuliah bersama Leo ya. Maka jawabannya A. 35. Ada puisi 1 dan puisi 2. Yang ditanyakan adalah perbedaan penggunaan bahasa kedua puisi tersebut adalah, kalau menurut saya puisi 1 ini dia menggunakan bahasa yang sifatnya langsung atau sifatnya itu lugas. Kalau puisi 2 dia menggunakan bahasa yang sifatnya kias ya. Kias itu misalkan di sini nih, dari kaki buayan, kemudian mengukur jalan seharian, itu kan kias ya. Diselingi sekedar interupsi, hamba tunduk, dan lain sebagainya. Itu adalah bahasa kias. Maka jawabannya adalah yang A. Tidak ada ungkapan, tidak ada kiasan, tidak ada peribahasa di puisi nomor 1 ya. Ya, tidak ada. Maka benar jawabannya A. 36. Puisi yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah 36. Kalau kita cermati nomor 36 ini ilustrasinya tentang totalitas dalam pertemanan yang sangat penting untuk menjaga hubungan yang sehat. Ya, totalitas. Maka puisi yang paling tepat itu adalah yang C. Ya. Kalau yang A itu kurang tepat karena di bagian sini dia membicarakan tentang keyakinan kita hadapi dunia ini. Kalau yang B itu kurang tepatnya di sini, bersama menghadapi dunia dalam suka dan duka. Yang D juga kurang tepat di bagian di sini, menerima tanpa syarat, memberi tanpa pamrih. Ya. Nomor 37 sekarang teman-teman. Istilah yang tidak tepat pada teks tersebut terdapat pada kalimat nomor berapa? Nah, kalau nomor 37 yang tidak tepatnya adalah di nomor 2 dan nomor 4. Nomor 2 itu terletak di bagian sini, rangkaian melingkar. Ya. Seharusnya bukan menggunakan rangkaian melingkar tetapi siklus berkelanjutan ya, atau proses ya. Proses apa? Berulang ya. Seharusnya rangkaian melingkar itu kita ganti dengan siklus berkelanjutan atau proses berulang. Karena itu berkaitan dengan molekul air ya, atau yang disebut dengan siklus. Nah, kalau nomor 4 yang tidak tepatnya itu ada di bagian di sini, berevolusi ya. Seharusnya kita ganti dengan apa teman-teman? Bersirkulasi ya. Jadi jawabannya D. 38. Perbaikan istilah bercetak tebal pada teks tersebut adalah apa? Nah, kita lihat di sini ya. Dari kalimat pertama dulu, lingkungan pesisir khususnya lamun, rawa garam dan mangrove berperan krusial dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Nah, kemudian di kalimat keduanya, habitat tersebut dikenal sebagai blue carbon karena kemampuannya dalam menyerap dan menyimpan karbon dioksida dalam jumlah besar secara alami. Nah, penggunaan habitat ini kurang tepat. Seharusnya kita ganti dengan istilah ekosistem ya. Ekosistem nih. Jawaban yang menggunakan ekosistem mana? Nah, yang D ya kan. Nah, kemudian di bagian senyawa kita ganti dengan organisme, benar nggak? Kalau kita masukkan ya, selain mengganggu fungsi blue carbon, partikel kecil yang berukuran sangat kecil ini juga dapat membahayakan organisme laut. Nah, jadi benar ya, ekosistem dan organisme.
39. Slogan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah, nah kita cari dulu nih. Di sini dikatakan bahwa ujian akan segera dilaksanakan, namun para siswa asik dengan gawainya. Mereka lebih senang berjam-jam bermain gawai daripada belajar dan membaca buku. Nah, kata kuncinya di sini. Ya. Padahal hasil ujian akan digunakan untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya. Nah, orang tua dan guru merasa khawatir dengan keadaan tersebut. Nah, kata kuncinya di situ. Maka, jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Nah, singkirkan gawaimu mewakili bagian di sini, sedangkan raih prestasimu mewakili ke sini. Ya. Mewakili kekhawatiran orang tua dan guru. Kalau nilainya jelek, maka dia akan kesulitan melanjutkan pendidikan selanjutnya. 40. Ada ilustrasi tentang hentikan perundungan. Di situ dikatakan apa itu perundungan, kemudian mengapa kita harus peduli, dan langkah-langkah untuk menghentikan bullying itu apa aja. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana deskripsi isi poster yang tepat sesuai dengan infografik tersebut. Untuk soal ini jawabannya adalah yang A, ya kan? Perundungan adalah tindakan menyakiti, mengidentifikasi dan mempermalukan seseorang secara berulang. Nah, ini tadi ada ya di sini. Kemudian perundungan dapat berupa fisik, ya kan? Fisik, verbal, sosial dan cyber ada di sini. Nah, dampak negatifnya berkaitan dengan masalah psikologis. Nah, ada di bagian sini. Cara menghentikannya ada di bagian sini tadi. Nah, ini lengkap ya. Kalau yang B salahnya apa teman-teman? Yang B ini kesalahannya di bagian sini. Nah, di situ hanya disebutkan tindakan menyakiti atau mempermalukan seseorang secara berulang. Kalau di bagian sini ada yang namanya mengidentifikasi, mengintimidasi ya, bukan mengidentifikasi. Nah, mengintimidasinya belum ada, jadi kurang tepat. Yang C salahnya di bagian sini. Nah, di sini hanya disebutkan dua, yaitu fisik dan cyber. Padahal ada juga yang namanya sosial dan verbal ya. Nah, ya kan? Yang D, nah salahnya di sini. Tadi sama seperti yang B ya, menyakitinya tidak ada, jadi kurang tepat. 41. Teks prosedur yang sesuai dengan cerita tersebut adalah, nah, kita ketahui kalau ketentuan langkah-langkahnya itu ada di bagian di sini. Nah, pertama di bagian sini ya, buah tomat yang mau diambil bijinya disiapkan dulu. Kemudian pisahkan biji tomat dari daging buahnya. Langkah 1 ya. 1, 2. Kalau tidak dipisah bisa rusak dan busuk. Setelah itu, nah 3 nih. Bilas dengan air bersih berkali-kali sambil dibuang lapisan atasnya secara perlahan. Kalau sudah bersih tinggal dikeringkan, tapi jangan dijemur langsung di bawah sinar matahari. Nih bisa 4. Ya. Nah, kalau sudah kering simpan deh di plastik klip atau toples. Ini bisa langkah kelima. Tahu nggak sih benih ini awet setahun loh. Nah, itu merupakan langkah-langkahnya ya. Maka jawaban yang paling tepat itu yang mana teman-teman? Jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya. Nah, coba teman-teman sinkronkan dengan teksnya. Sudah sesuai belum? Kalau menurut saya jawaban yang paling tepat itu yang B. Selanjutnya nomor 42. Ada sebuah iklan tentang donat kentang manis. Kemudian di sini disebutkan juga keunggulannya, kemudian siapa yang memproduksi,
kemudian jenis variannya, kemudian ada diskonnya, kemudian narah hubungnya juga ada, harganya juga ada. Nah, yang ditanyakan mengapa iklan tersebut efektif untuk mempromosikan produk kepada calon konsumen. Apakah A, kalimat yang digunakan relatif panjang dan meyakinkan konsumen? Ini kurang tepat. Menurut saya tidak ada kalimat yang panjang di situ. Kemudian yang B, target pemasaran produk disebutkan secara eksplisit dalam iklan. Tidak juga. Targetnya ini secara umum ya, tidak diarahkan kepada orang-orang tertentu. Yang C, bahasa iklan yang digunakan unik supaya konsumen penasaran. Tidak ada juga penggunaan bahasa yang unik di sini. Semuanya menggunakan bahasa yang sifatnya populer ya. Yang D, informasi seputar produk disajikan secara lengkap dan menarik. Iya, betul. Maka jawabannya adalah yang D. 43 ada sebuah surat dari seorang kakak ya bernama Linda kepada adik tersayangnya, yang dalam surat tersebut berisi tentang kerinduan seorang kakak dan ibu kepada adiknya yang berkuliah di Jogja ya, dan mereka tidak bisa melakukan video call karena kemungkinan sinyal di daerah mereka itu juga tidak baik gitu ya. Maka yang ditanyakan di sini adalah isi surat balasan yang tepat itu yang mana? Ya, kita lihat yang A. Aku di sini dalam keadaan baik, Kak Linda. Sampaikan pada ibu bahwa aku juga sangat merindukannya. Aku sudah mendapatkan pekerjaan yang bagus di sini. Nah, salahnya di sini. Mendapatkan pekerjaan, padahal di sana dia itu bersekolah. Nah, di sini ya. Bersekolah, jadi kurang tepat. Yang B, aku di sini baik ya Kak. Semoga ibu dan kakak juga demikian. Sampaikan salam rinduku pada ibu. Libur lebaran nanti aku akan pulang. Kalian tidak perlu mencemaskanku. Di sini aku mendapatkan teman baru. Mereka baik kepadaku. Dosen dan kakak tingkat juga baik semua. Aku nyaman di Jogja. Nah, ini bisa nih. Yang C sekarang kita lihat. Aku di sini sehat dan bahagia kakak. Semoga kakak dan ibu juga demikian. Ya. Lingkungan dan pekerjaan baruku di sini membuatku sangat betah. Nah, ini sama ya. Tidak bekerja ya dia di Jogja. Yang D, aku baik di sini, Kak. Sampaikan pada ibu bahwa aku sangat merindukannya. Tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku telah mendapatkan teman baru di satu kampus denganku. Walaupun berbeda program studi, kami bersahabat dengan baik. Belikan tiket pesawat, iya Kak. Nah, salahnya di sini nih. Dia memaksa meminta membelikan tiket ya. Padahal di sana tidak ada informasi itu. Maka jawabannya B tadi. 44. Urutan yang tepat untuk teks prosedur tersebut adalah urutan yang tepat tentang cara membuat puding coklat itu apa? Kita lihat di sini langkah pertamanya adalah nomor 1 karena di sini nomor 3 semua ya. Nah, dan kita lihat langkah terakhirnya antara nomor 6 dan 4. Kita nomor 4 apa? Siapkan bahan-bahan pembuatan fla. Nomor 6, tuangkan fla di atas puding coklat dan siap dinikmati. Nah, ini siap dinikmati berarti ini langkah terakhir. Otomatis yang D ini salah. Ya. Sekarang kita mengidentifikasi langkah keduanya antara nomor 2 dan 1. Nomor 2, aduk rata sampai tidak menggumpal lalu masak hingga mendidih. Langkah satunya setelah larutan puding mendidih, angkat dan pindahkan ke cetakan. Nah, seharusnya mendidih dulu ya, baru diangkat. Ya kan, berarti 2. Berarti nomor 3 salah. Dan tadi setelah mendidih kan, hingga mendidih. Nah, setelah itu baru diangkat nih. Maka 1, maka jawabannya adalah yang A. 45. Kata teknis yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut adalah, nah, kita baca dulu ya teksnya ya. Banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia dan menyebabkan kerugian yang biasanya berkaitan dengan ekonomi ya. Berarti itu adalah signifikan. Nah, maka ya yang paling tepat itu C, karena dia satu-satunya menggunakan signifikan.
Kemudian reboisasi kita lihat di sini apakah sesuai jika kita masukkan ke bagian di sana. Di antaranya selalu membuang sampah pada tempatnya, memperbanyak lahan penyerapan air, reboisasi dan memperbaiki fungsi sungai dan selokan. Ya, tepat ya. Maka jawabannya C. 46. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks lumpang tersebut adalah, nah, kita baca teksnya. Apel merah merupakan makanan sehat yang hampir tidak mengandung lemak dan bebas kolesterol. Apel merah mengandung antioksidan dan yang tinggi. Buah ini juga diperkaya dengan protein, mineral, dan vitamin. Selain itu, apel merah mengandung gula dan karbohidrat. Nah, dia menyebutkan apel merah itu mengandung gula dan karbohidrat. Kemudian di kalimat selanjutnya, namun konsumsi apel merah yang berlebihan tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan masalah kesehatan. Artinya kalimat di sini dia diperbolehkan untuk mengkonsumsi apel merah, tetapi kita jangan berlebihan. Maka jawabannya yang tepat adalah yang mana? Jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Ya. Karbohidrat dalam apel merah merupakan karbohidrat kompleks yang tidak menyebabkan lonjakan kadar gula darah dalam tubuh. Namun kita jangan berlebihan juga, ya kan? 47. Di sini ada 4 iklan ya tentang kipas angin. Oke. Ilustrasinya, keringat bercucuran di pelipis V saat ia duduk di kelas yang terasa seperti di dalam oven. Tangannya sibuk mengipasi wajah dengan buku. Tetapi angin yang dihasilkan tidak cukup untuk mengusir gerah. V memutuskan untuk membeli kipas angin mini yang dapat diatur dengan berbagai kecepatan dan memiliki daya baterai yang tahan lama. Oke. Selain itu, ia ingin kipas angin tersebut dapat dibawa kemana-mana. Nah, kata kuncinya di sini. Kecepatan tinggi, memiliki daya baterai, kemudian dapat dibawa kemana-mana. Oke. Kalimat yang sesuai dengan ilustrasi tersebut terdapat pada nomor berapa? Oke, kalau kita identifikasi nomor 1, menurut saya ini kipas angin yang tidak bisa dibawa kemana-mana ya, karena ini adalah kipas angin yang ukurannya cukup besar, bukan kipas angin genggam. Nomor 2, ya ini bisa dibawa kemana-mana. Kemudian bisa jadi power bank, artinya baterainya juga memiliki tingkat ketahanan yang lama. Kemudian anginnya kencang. Nah ini, jadi bisa ya nomor 2. Nomor 3, baterainya ada, kecepatan anginnya juga ada, dan bisa dibawa kemana-mana juga. Kalau yang nomor 4, informasi tentang baterainya tidak ada. Jadi 2 dan 3 ya. Maka jawabannya C. Nah, 48 sekarang. 48 ada sebuah infografik tentang 10 kota pelajar terbaik di Asia Tenggara. Ada Indonesianya. Ya. Di sini ada Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, Manila dan lain sebagainya hingga Surabaya. Terus ada namanya indikatornya apa saja. Oke. Paragraf yang sesuai dengan infografik tersebut adalah, kita lihat yang A. Jakarta, Jogja, Bandung, dan Surabaya berhasil masuk ke dalam 10 kota besar pelajar terbaik di Asia Tenggara menurut QS University Ranking. Singapura berada di peringkat atas sebagai kota pelajar terbaik di Asia Tenggara dengan skor 89,6. Oke, benar ya. Disusul Kuala Lumpur dengan skor 84,5. Oke, betul. Peringkat ketiga ada di Bangkok, Thailand. 3 Bangkok, Thailand dengan 71,8 tadi ya. 71,8. Ya, 71,8 ya. Di sini 78,1. Jadi salah. Yang B, Yogyakarta menjadi kota pelajar terbaik di Indonesia dengan nilai 52,8. Jogja 52,8, ya. Diikuti oleh Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Jakarta, Bandung, Surabaya. Oke. Kota-kota tersebut berhasil masuk ke dalam 10 besar kota pelajar terbaik di Asia Tenggara menurut QS University Ranking. Penilaian itu didasari oleh kualitas pendidikan, daya tarik kota, aktivitas mahasiswa ya,
aktivitas mahasiswa, keterjangkauan biaya, dan pandangan pemberian kerja terhadap lulusan. Oke, betul ya. Jadi B ini bisa nih. Yang C kita cari kesalahannya. Singapura menjadi kota pelajar terbaik di Asia Tenggara dengan nilai 89,6. Data tersebut diperoleh dari GS World University Ranking. Tidak mau ketinggalan 5 kota di Indonesia: Yogyakarta, Jakarta, Bandung, dan Denpasar, dan Surabaya. Nah, ini salah nih. Tidak ada Denpasar tadi. Yang D, data GS Universitas Ranking memaparkan 10 kota pelajar terbaik di Asia Tenggara. Yogyakarta, Jakarta, Bandung, dan Malang berhasil. Nah, Malang juga tidak ada. Jadi yang tepat tadi B. 49. Di sini ada teks 1 tentang kelinci, teks kedua tentang kelinci. Pertanyaannya apa? Setelah mencermati kedua teks tersebut, persamaan dan perbedaan yang dapat kamu temukan pada teks 1 dan 2 apa? Teks 1 terdapat informasi habitat hewan, dan teks 2 terdapat informasi asal hewan. Habitat dan asal. Teks 1 itu ada habitatnya atau asalnya ya? Nah, di sini kelinci hidup di rumput liar dan tanah terbuka. Nah, berarti itu adalah habitat. Ya, ini habitat nih. Habitat. Kalau teks kedua, asal. Nah, ini berasal dari Asia dan Eropa asal. Jadi, nomor 1 bisa. Nomor 2, kedua teks membagikan informasi mengenai ciri-ciri hewan herbivora. Kalau teks 1 itu kelinci makan rumput dan sayuran, karnivora ya. Herbivora ya, betul. Kalau teks kedua itu lebih tergolong ke omnivora. Nah, jadi kurang tepat. Yang nomor 3, kedua teks membahas masa kehamilan hewan tetapi dengan durasi yang berbeda. Apakah benar? Apakah teks 1 ada informasi tentang kehamilan? Kalau teks kedua, gimana teman-teman? Apakah bisa kita temukan? Kedua teks membahas masa kehamilan hewan tetapi dengan durasi yang berbeda. Kalau di sini kelinci itu bunting sekitar 30 hari. Kalau di teks kedua bunting selama 42 hari. Oke, kita simpan dulu ya. Sekarang kita lihat nomor 4. Teks 1 hanya menyampaikan kondisi kelinci dewasa dan teks 2 menyampaikan kondisi bayi terwulu. Ya. Teks 1 ini dia hanya menyampaikan tentang kondisi kelinci dewasa ya, dan tidak ada informasi tentang bayi kelinci. Kalau teks kedua ada informasi tentang bayi kelinci nih, bayi terwulu disebut leveret. Nah, jadi bisa nih nomor 4. Teks ke-1 itu ada informasi tentang bayi kelinci, tapi hanya dijelaskan secara singkat saja ya. Tapi kalau tentang bayi terwulu dijelaskan tentang aktivitasnya juga, kemudian sampai dia dewasa juga dijelaskan ya. Jadi bisa. Nah, jadi yang lebih tepatnya itu menurut saya 1 dan 4 ya.
3 sih sebenarnya bisa. Coba kita cek dulu jawabannya. 1, 3, dan 4. 1, 3, dan 4. 4. Maka jawabannya antara A dan B ya. Nah, tapi kalau menurut saya jawaban yang paling tepat itu yang B. Oke, mungkin teman-teman mempunyai jawaban yang berbeda. Silakan berikan komentarnya di bagian bawah video ya. Sekarang kita ke soal terakhir. Di sini ada infografik tentang keamanan digital dimulai dari kita semua. Maka di sini ada informasi juga tentang waspadai penipuan daring, laporkan konten yang berbahaya, edukasi diri Anda tentang keamanan digital. Oke, teks persuasif yang sesuai dengan infografik tersebut adalah, coba kita lihat yang A. Dengan semakin berkembangnya penggunaan teknologi dan internet dalam kehidupan sehari-hari, keamanan digital menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga privasi, integritas, dan ketersediaan data. Segera amankan data pribadi, bisnis, dan informasi penting lainnya agar tidak terancam oleh berbagai jenis serangan. Nah, kurang tepatnya di bagian di sini. Yang B, praktik keamanan digital adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk melindungi informasi dan sistem yang ada di dunia maya dari ancaman yang dapat merusak atau mencuri data. Nah, praktik keamanan digital adalah serangkaian langkah ini tidak ada informasinya ya. Yang C, internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Kita terhubung, berinteraksi, dan berbagi informasi secara online. Namun kemudian ini membawa resiko kejahatan cyber. Mari kita bertanggung jawab untuk melindungi diri dengan mewaspadai penipuan daring, melaporkan konten berbahaya, dan mengedukasi diri dengan keamanan digital. Oke, ini bisa kita terima. Yang D, keamanan digital dapat dimulai dengan mewaspadai penipuan daring. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mewaspadai pesan atau tautan yang mencurigakan. Jangan pernah memberikan informasi pribadi kepada sumber yang tidak dikenal. Selain itu, jangan mudah percaya pada iming-iming hadiah. Nah, ini kurang tepat juga ya. Maka jawabannya yang tepat adalah C. Nah, oke teman-teman, itulah pembahasan soal TPM kedua paket B dari mata pelajaran literasi bahasa Indonesia. Nah, silakan teman-teman untuk terus belajar dan terus membahas soal-soal ASPD 2025, mengingat waktu kita akan melaksanakan tes ASPD sudah semakin dekat. Sampai ketemu di pembahasan soal ASPD dari kabupaten lain. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.